Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurlia. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep pendidikan menurut Dryarkara. Menindaklanjuti pemikiran Dryarkara dalam pendidikan Indonesia, di mana beliau menyebutkan bahwa pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Pendidikan karakter ini juga bertujuan untuk melahirkan insan yang cerdas dan berkarakter kuat. Karena kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, peserta didik akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting bagi peserta didik dalam mempersiapkan masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Menurut Dryarkara, selaku cendekia dan seorang filsuf menyatakan bahwa basis dari pendidikan tentunya adalah manusia itu sendiri. Selaku pihak yang menjalankan serta mendapatkan pendidikan, ia diharuskan mampu mengerti terlebih dahulu kehendak dari hidupnya. Manusia yang mengetahui akan keberadaannya seharusnya mampu memberikan makna dari berbagai macam tanda alam, dengan begitu mampu memberikan manfaat bagi manusia. Berikut saya akan memaparkan mengenai model pendidikan menurut Dryarkara yang mencangkup 4 prinsip pendidikan, yaitu humanisme, humanisasi, humanistik, dan humanitas. Yang pertama adalah pendidikan humanisme. Pendidikan humanisme ini berorientasi pada pengembangan manusia, menekankan nilai-nilai manusiawi dan nilai-nilai kultural dalam pendidikan. Artinya, semakin tinggi pendidikan seseorang, akan semakin bijaksana dalam bertindak dan berpikir, adil dalam bersikap, dan dapat membedakan benar atau salah. Sasaran pokok pendidikan humanis ini adalah membentuk anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara agar memiliki jiwa demokratis, bertanggung jawab, memiliki harga diri, kreatif, rasional, objektif, berpikir positif, mawas diri terhadap perubahan dan pembaharuan, serta mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua adalah humanisasi. Humanisasi artinya proses memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Pendidikan humanisasi di sini adalah proses membawa serta mengarahkan sikap dan perilaku peserta didik kepada pendewasaan diri sehingga memiliki mentalitas yang dewasa. Artinya, manusia mempunyai kemampuan untuk menempatkan diri secara wajar, memiliki pengendalian diri, berbudaya dan beradab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, peserta didik mampu beradaptasi dan membaur di lingkungan sekitarnya tanpa membedakan golongannya, baik dari segi agama, ras, jenis kulit, asal-usul, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu humanistik. Pendidikan humanistik bermaksud untuk membentuk manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai manusia individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi, pendidikan humanistik ini merupakan salah satu bentuk dorongan aktualisasi diri secara individu kepada lingkungannya. Dan yang terakhir adalah humanitas. Humanitas sebagai tujuan akhir pendidikan humanisme. Pendidikan ini juga merupakan visi pendidikan yang dikembangkan oleh Dryarkara. Pendidikan humanitas juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kepekaan budaya yang diwujudkan dalam menghargai pluralisme dan multikulturalisme. Yang kedua, memperhatikan tantangan sejarah yang terus berubah. Yang ketiga, mampu memprakarsai berbagai terobosan dan inovasi, serta menemukan makna baru dalam berbagai dimensi kehidupan. Yang keempat, memiliki keunggulan akademik, sekaligus memiliki kepedulian kepada keadilan dan ketidakadilan. Berikut ini merupakan upaya Dryarkara dalam merealisasikan pemikirannya di bidang pendidikan. Yang pertama adalah menuangkan pemikiran atau ide-idenya dalam sebuah buku.
Salah satu upaya Diryakara merealisasikan pemikirannya adalah melalui berbagai macam buku, baik yang ditulis sendiri maupun melalui catatan-catatan kecil yang dikumpulkan oleh rekan-rekan sejawatnya. Salah satu tujuan penyampaian pemikiran Diryakara melalui sebuah buku ini karena buku mampu menjadi penyambung lidah dalam memberikan bekal pemikiran tentang pendidikan kepada generasi saat ini dan masa yang akan datang. Selain itu, buku juga mampu menjadi pondasi yang utuh dan kuat dalam merealisasikan pemikiran seseorang. Artinya, ketika Diryakara wafat, hanya jasadnya saja yang tiada, akan tetapi pemikirannya tentang pendidikan, politik, kebudayaan masih tetap ada melalui karya-karyanya. Kemudian, menerapkan sistem pendidikan karakter ke dalam dunia pendidikan. Fokus pendidikan karakter yang diusung oleh Diryakara adalah penerapan pendidikan berbasis karakter bagi universitas. Diryakara menilai mahasiswa merupakan subjek yang diharapkan mampu menjadi penggerak kekuatan transformatif masyarakat. Dengan jiwa mudanya yang berciri kreatif dan dinamis, mahasiswa diharapkan sanggup melakukan pembaharuan di tengah masyarakat dengan ilmu dan kecakapan yang ditempa selama menjalani studi di bangku perkuliahan. Pendidikan karakter ini diterapkan di kalangan mahasiswa, bertujuan supaya para mahasiswa dapat menemukan jati diri mereka di tengah-tengah kondisi masyarakat saat ini. Selain itu, pendidikan karakter ini diterapkan di kalangan mahasiswa untuk menghasilkan lulusan dengan karakter utuh dan tajam yang memiliki kompetensi, suara hati, dan hasrat bela rasa. Peran sekolah atau universitas ini dalam membentuk karakter anak-anak didik selalu bersifat sekunder, meskipun sepertiga waktunya dihabiskan di sekolah atau universitas. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pada tahun-tahun pertama kehidupan anak memiliki ikatan emosi yang sangat kuat dengan orang tua. Yang kedua, sebelum masuk sekolah atau kuliah, anak sudah menjadi bentukan dasar-dasar karakter, baik dari keluarga atau sekolah di tingkat bawahnya. Namun demikian, meskipun bersifat sekunder, peran sekolah atau universitas dalam membentuk karakter tetap sangat penting. Tujuan pendidikan menurut Diryakara. Tujuan sejati dari pendidikan menurut Diryakara adalah pertumbuhan dan perkembangan diri peserta didik secara utuh, sehingga mereka menjadi pribadi dewasa yang matang dan mapan, mampu menghadapi berbagai masalah dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka diperlukan sistem pembelajaran dan pendidikan yang humanis, serta mengembangkan cara berpikir aktif positif dalam keterampilan yang memadai. Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia. Pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanusiawi, berguna dan berpengaruh di dalam masyarakatnya, yang bertanggung jawab dan bersikap proaktif dan kooperatif. Masyarakat membutuhkan pribadi-pribadi yang handal dalam bidang akademis, keterampilan atau keahlian, dan sekaligus memiliki watak yang atau keutamaan yang luhur. Singkatnya, pribadi yang cerdas, berkeahlian, namun tetap humanis. Menurut Diryakara, supaya pendidikan dapat mencapai tujuannya, maka pendidikan harus mencakup 3 aspek. Yang pertama, pendidikan nilai. Yang kedua, pendidikan karakter. Dan yang ketiga adalah pendidikan kompetensi. Pendidikan nilai. Pendidikan nilai ini merupakan proses yang utama dalam pendidikan, karena nilai-nilai itulah yang mendasari perbuatan-perbuatan manusia. Pembinaan nilai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dapat menjadi sarana ampuh dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif, baik pengaruh yang berasal dari dalam negeri maupun dalam luar negeri. Bangsa Indonesia saat ini tidak hanya mengalami proses pendangkalan nilai yang seharusnya dimiliki serta dihayati dan dijunjung tinggi. Nilai-nilai itu kini bergeser dari kedudukan dan fungsinya, serta digantikan oleh keserakahan, ketamakan, kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Dengan pergeseran fungsi dan kedudukan nilai itu,
kehidupan masyarakat dan berbangsa dirasakan semakin hambar dan keras. Rawan terhadap kekerasan, kecemasan, bentrok fisik atau yang disebut dengan kerusuhan, dan merasa tidak aman. Pergeseran moral ini juga tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat yang tidak dapat menghargai orang lain, egois, dan bersikap individualisme. Nilai-nilai moral ini menempatkan hak asasi manusia sebagai ukuran pencegahan pelanggaran-pelanggaran berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penculikan, pembakaran, perusakan, dan lain sebagainya. Aspek kedua dalam mencapai tujuan pendidikan adalah melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Pendidikan karakter ini mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan berperilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara, dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pendidikan karakter mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mandiri, kreatif, dan inovatif. Dryarkara sendiri menyadari bahwa pemikirannya tentang pendidikan lebih bersifat teoritis daripada praktis. Walaupun ada sedikit pemikiran yang praktisnya soal pendidikan menengah, munculnya pandangan teoritis tentang pendidikan itu adalah suatu yang niscaya, artinya suatu yang tidak bisa terjadi, kata Dryarkara. Kemudian, aspek yang ketiga dalam mencapai tujuan pendidikan adalah melalui pendidikan kompetensi. Pendidikan kompetensi merupakan pendidikan yang mampu memenuhi tuntunan zaman. Seseorang dikatakan memiliki kompetensi apabila orang tersebut memiliki pengalaman, keahlian, keterampilan, kecakapan, berpikir inovatif, dan kreatif. Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap peserta didik yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Sehingga, dengan kompetensi yang dimiliki peserta didik diharapkan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan zaman yang tidak menjadi manusia yang tertinggal. Pada dasarnya, Dryarkara tidak menolak kemajuan ilmu, teknologi, dan pengetahuan lainnya. Namun demikian, sebuah keniscayaan bahwa proses pendidikan tidak hanya mengunggulkan kualitas akademis semata, akan tetapi harus menyeimbangkan antara fisik, akademis, dan naluri kemanusiaan yang utuh. Proses pendidikan dengan berbagai kemajuan teknologi perlahan-lahan telah menjauhkan tujuan inti pendidikan dari akarnya. Pengajaran nilai dan karakter serta nilai-nilai patriotisme mulai luntur. Lemahnya kebijakan dan birokrasi pemerintah di bidang pendidikan juga berpengaruh terhadap proses pengajaran. Ada banyak dimensi yang mesti dibenahi dalam sistem pendidikan nasional kita. Di antaranya adalah mengenai kebijakan, metode, dan strategi pembelajaran. Dimensi pertama yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan nasional kita adalah kebijakan. Kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian, kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Kebijakan dan kurikulum pendidikan harus diselaraskan dengan situasi konkret masyarakat tanpa meninggalkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah saat ini menganggap berhasil tidaknya suatu pendidikan di Indonesia didasarkan pada ujian nasionalnya. Menurut pemikiran Dryarkara, apabila indikator mutu pendidikan didasarkan pada berhasil tidaknya ujian nasional, maka kebijakan ini merupakan langkah yang kurang bijaksana dalam proses pendidikan di Indonesia.
Dengan sistem kebijakan tersebut, maka proses pendidikan dianggap meninggalkan nilai dari aspek-aspek lain yang terkandung dalam proses pendidikan. Dimensi yang kedua yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan nasional kita adalah metode. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apabila metode pembelajaran tepat digunakan dalam proses belajar mengajar, maka dapat dimungkinkan tujuan dari pembelajaran akan mudah tercapai. Cepat lambatnya peserta didik dalam belajar sangat erat kaitannya dengan metode yang diterapkan. Suatu metode mempunyai cara-cara yang berbeda dengan metode yang lain, sehingga dalam menerapkannya harus disesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakatnya. Dan dimensi yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah strategi atau cara mengajar pendidik yang monoton dan tidak mau mengikuti perkembangan serta perubahan zaman. Selain itu, pendidik masih menggunakan cara-cara lama dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini dilakukan supaya peserta didik tidak mudah bosan dan materi dapat mudah diterima oleh peserta didik, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai seperti yang diharapkan. Berdasarkan dimensi pertama tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa basis dari pendidikan adalah manusia itu sendiri. Selaku pihak yang menjalankan serta mendapatkan pendidikan, ia diharuskan mampu mengerti terlebih dahulu kehendak dari hidupnya. Manusia yang mengetahui akan keberadaannya seharusnya mampu memberikan makna dari berbagai macam tanda alam. Dengan begitu, mampu memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Layaknya rekam jejak para pemikir besar yang identik dengan buah karya pemikirannya, maka Dryarkara yang diakui sebagai salah satu cendekiawan yang dimiliki oleh bangsa ini turut mengeluarkan buah karyanya dalam bentuk tulisan. Potensi Dryarkara dalam menciptakan karya tulis memang sudah terlihat. Hal ini bisa dilihat ketika ia berinisiatif mendirikan majalah Seminari Aquila pada saat ia duduk di seminari menengah kelas 4. Untuk beberapa pemikirannya yang dibukukan secara utuh, kita dapat melihatnya pada beberapa karyanya dengan judul 1. Percikan Filsafat, sebuah buku yang beredar di lingkungan akademis sebagai rujukan juga dalam kuliah filsafat. Yang kedua, Sosialitas sebagai eksistensial, merupakan isi pidato inaugurasinya yang diucapkan pada peresmian dirinya sebagai guru besar luar biasa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ketiga, Dryarkara tentang pendidikan. Keempat, Dryarkara tentang kebudayaan. Kelima, Dryarkara tentang manusia. Dan yang keenam adalah Dryarkara tentang negara dan bangsa. Tulisan-tulisan Dryarkara selalu memiliki gaya yang lugas, berani, dan kadangkala sembrono dengan tipikal pembicaraan ala warung kopi. Serta tidak lupa diselingi dengan humor. Pada awal-awal ia menuliskan pikirannya, tidak lupa ia menceritakan kegelisahan hatinya. Hal itu pernah ia lakukan ketika ia diputuskan untuk berangkat ke Belanda pada masa pra-kemerdekaan, di mana Belanda datang ke Indonesia melalui agresi militer. Ia tampakkan guratan kesedihan serta keengganan untuk berangkat dikarenakan ia merasa Belanda telah membuat banyak kesusahan bagi bangsa Indonesia. Pada masa itu, karya-karya Dryarkara disusun dalam diarumnya dan cenderung karya-karyanya condong mencurahkan apa yang dia alami dan dikemas olehnya dalam sebuah pengkritisan terhadap sebuah fenomena. Salah satu bentuk tulisannya yang terkenal dan mendapatkan banyak tanggapan adalah ketika Dryarkara menyinggung momen tahun baru di mana banyak orang menyambutnya dengan sukacita dan mengharu biru. Dryarkara mencoba menghubungkannya dengan problem eksistensi manusia. Dalam suatu testimoni yang dikeluarkan oleh seorang bekas kolega senior Dryarkara,
ketika ia mengajar di Ignatius College, mengakui bahwa Dryarkara mampu menguasai beberapa aliran-aliran pemikiran baru pada zaman itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.